Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah bukan sekadar bacaan wajib dalam salat. Ia adalah kunci. Namun kunci ini hanya bekerja ketika dibaca dengan kesadaran, bukan kebiasaan. Banyak orang mengamalkannya untuk hajat dan rezeki, tetapi lupa satu hal penting. Al-Fatihah adalah dialog, bukan mantra. Setiap ayatnya sedang dijawab oleh Allah, namun hanya hati yang hadir yang bisa mendengarnya. Jika selama ini doamu terasa tertahan, jangan buru-buru mencari amalan baru. Bisa jadi pintunya sudah ada di tanganmu, tetapi belum kamu putar dengan cara yang benar. Dalam video ini, kita akan menyelami bagaimana Al-Fatihah ketika dihidupkan dari dalam hati, mampu membuka jalan yang tidak terlihat oleh mata, namun sangat terasa oleh jiwa. Dengarkan dengan tenang dan biarkan hatimu yang berbicara. Bab 1 Al-Fatihah. Pembuka pintu yang sering dibaca namun jarang dihidupkan. Banyak orang membaca Al-Fatihah setiap hari, bahkan berkali-kali dalam salatnya. Namun sedikit yang benar-benar masuk ke dalamnya. Al-Fatihah sering meluncur dari lisan, tetapi tidak selalu turun ke kedalaman hati. Padahal surah inilah yang Allah letakkan di awal kitabnya, bukan tanpa sebab. Ia bukan sekadar pembuka mushaf, melainkan pembuka jalan antara hamba dan Rabb-Nya. Di dalam 7 ayat yang tampak singkat itu, tersimpan rahasia besar tentang doa, penghambaan, dan pintu-pintu karunia yang Allah bukakan bagi siapapun yang membacanya dengan kesadaran penuh. Jika engkau perhatikan, Al-Fatihah bukan dimulai dengan permintaan. Ia dimulai dengan pengenalan, dengan pujian, dengan pengakuan bahwa segala puji hanya milik Allah, Rabb seluruh alam. Ini mengajarkan satu adab halus yang sering dilupakan. Sebelum meminta, kenalilah siapa yang engkau minta. Sebelum berharap rezeki, keselamatan, dan jalan keluar, luruhkan dulu egomu di hadapan keagungannya. Banyak hajat terhalang bukan karena Allah pelit memberi, tetapi karena hati kita belum benar-benar hadir saat mengetuk pintunya. Al-Fatihah adalah dialog. Ini bukan sekadar bacaan satu arah. Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah membagi Al-Fatihah antara Dia dan hambanya. Setiap ayatnya dijawab, artinya ketika engkau membaca Al-Fatihah dengan sadar, engkau sedang bercakap dengan Allah. Namun percakapan ini hanya hidup jika hatimu ikut bicara, bukan hanya lidah. Disinilah letak rahasia awal pengamalan Al-Fatihah. Menghadirkan hati yang tenang, tunduk, dan merasa kecil di hadapan yang maha besar. Tanpa ini Al-Fatihah tetap sah dibaca, tetapi daya ruhaniahnya belum terbuka. Banyak orang bertanya, mengapa rezekinya sempit padahal salatnya tidak pernah ditinggalkan? Mengapa doanya terasa menggantung di langit, seakan tak pernah turun sebagai jawaban? Jawabannya seringkali tersembunyi di cara kita membaca Al-Fatihah. Apakah ia dibaca sebagai rutinitas atau sebagai pengakuan total bahwa hanya Allah satu-satunya tempat bergantung? Ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bukan kalimat biasa. Ia adalah sumpah batin. Ketika sumpah ini tidak selaras dengan hidup kita, maka keberkahan pun tertahan. Maka sebelum berbicara tentang cara mengamalkan Al-Fatihah untuk hajat dan rezeki, ada satu pintu yang harus dibuka lebih dulu. Cara memandang Al-Fatihah itu sendiri. Jangan lihat ia sebagai mantra cepat, tetapi sebagai jalan penyelarasan antara hati hamba dan kehendak Allah. Ketika penyelarasan ini terjadi, hajat tidak lagi terasa berat dan rezeki tidak lagi harus dikejar dengan gelisah. Ia datang perlahan, tenang, dan tepat waktu, sebagaimana Al-Fatihah turun ke dalam hati yang siap menerimanya. Bab 2. Niat yang diselaraskan. Saat Al-Fatihah tidak lagi dibaca, tapi dihayati. Sebelum Al-Fatihah diamalkan untuk segala hajat, ada satu perkara halus yang sering terlewat. Niat yang tersembunyi di dalam dada. Niat bukan sekadar ucapan di awal, melainkan arah batin yang menentukan kemana doa itu berjalan. Banyak orang membaca Al-Fatihah dengan niat ingin cepat terkabul, cepat lapang, cepat kaya. Namun sedikit yang bertanya pada dirinya sendiri, apakah niatku sedang mendekat kepada Allah atau justru sedang menjadikan Allah sebagai alat untuk keinginanku? Di titik inilah Al-Fatihah menguji kejujuran hati. Al-Fatihah mengajarkan urutan yang sangat lembut namun tegas. Pujian dulu, penghambaan dulu, penyerahan dulu, barulah permohonan. Ini bukan urutan kosong.
ini adalah proses penjernihan niat. Ketika engkau membaca Maliki Yaumiddin, engkau sedang diingatkan bahwa segala hasil, segala keputusan, segala akhir berada di tangan Allah. Jika kesadaran ini benar-benar hidup, maka niatmu akan berubah. Engkau tidak lagi memaksa hasil, tetapi memohon dengan penuh adab dan kepercayaan. Disinilah banyak orang tergelincir. Mereka ingin mengamalkan Al-Fatihah, tetapi masih membawa kegelisahan, ketakutan, dan rasa tidak cukup di dalam hati. Padahal Al-Fatihah justru bekerja paling kuat ketika hati mulai tenang dan berserah. Niat yang lurus bukan berarti tanpa harapan, tetapi harapan yang tidak dibalut kecemasan. Ketika niatmu berkata dalam diam, "Ya Allah, aku percaya Engkau lebih tahu," maka saat itu Al-Fatihah mulai membuka lapisan rahasianya. Perhatikan ayat Ihdinas Shirathal Mustaqim. Ini bukan hanya permintaan petunjuk agama, tetapi permintaan arah hidup. Banyak hajat tidak terkabul, karena sebenarnya ia bukan jalan lurus bagi kita. Maka ketika engkau menjadikan Al-Fatihah sebagai amalan, luruskan niatmu. Bukan hanya agar hajat terkabul, tetapi agar engkau diarahkan kepada hajat yang paling membawa keselamatan. Ketika niat ini jujur, Allah sering mengganti apa yang kita minta dengan sesuatu yang jauh lebih menenangkan. Maka di bab ini, pahamilah satu kunci penting. Al-Fatihah bukan bekerja karena banyaknya bacaan, tetapi karena kejernihan niat. Bacaan yang sedikit namun penuh kesadaran lebih kuat daripada bacaan yang panjang, tetapi tergesa dan penuh tuntutan. Saat niatmu telah selaras, Al-Fatihah tidak lagi sekadar doa di lisan, melainkan cahaya yang menuntun langkahmu perlahan menuju pintu-pintu rezeki yang selama ini mungkin sudah dekat, tetapi belum terbuka. Bab 3. Adab batin saat membaca. Ketika hati turut sujud sebelum lidah berbicara. Ada satu rahasia halus dalam mengamalkan Al-Fatihah yang jarang diajarkan secara terang-terangan, yaitu adab batin saat membacanya. Banyak orang fokus pada jumlah, waktu, dan harapan hasil, tetapi lupa menata keadaan hati ketika ayat-ayat itu dilantunkan. Padahal Al-Fatihah bukan hanya didengar oleh telinga, melainkan disaksikan oleh Allah dari dalam dada. Ketika hati masih gaduh, penuh keluhan, dan tergesa ingin hasil, bacaan Al-Fatihah belum sepenuhnya naik sebagai doa yang hidup. Adab pertama adalah menghadirkan rasa butuh yang jujur, bukan butuh yang penuh tuntutan, tetapi butuh yang lembut dan sadar bahwa tanpa Allah kita tidak memiliki daya apapun. Saat membaca Alhamdulillahirrabbilalamin, biarkan hatimu mengakui bahwa semua yang pernah kau terima, bahkan yang tidak kau sadari, adalah pemberiannya. Rasa syukur ini bukan basa-basi, melainkan kunci yang melunakkan pintu langit. Rezeki sering tertahan bukan karena kurang doa, tetapi karena kurangnya rasa cukup di dalam hati. Adab kedua adalah menurunkan ego. Ketika sampai pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jangan biarkan ayat ini sekadar lewat. Rasakan seolah engkau sedang berdiri sendirian di hadapan Allah, tanpa sandaran apapun selain Dia. Saat itulah hati belajar bersujud, bahkan sebelum tubuh melakukannya. Inilah titik di mana Al-Fatihah mulai mengikis ketergantunganmu pada sebab-sebab dunia, dan menggantinya dengan tawakal yang tenang. Adab ketiga adalah membaca tanpa menyela Allah dengan pikiranmu sendiri. Banyak orang membaca Al-Fatihah sambil memikirkan hasil, angka, waktu, dan skenario. Padahal dialog ini menuntut keheningan batin. Ketika engkau membaca Maliki Yaumiddin, lepaskan sejenak semua kendali yang ingin kau pegang. Akui dalam diam bahwa keputusan Allah selalu lebih adil daripada keinginanmu. Di titik inilah doa berubah dari desakan menjadi penyerahan. Maka pahamilah, mengamalkan Al-Fatihah bukan soal teknik lahiriah semata, tetapi soal sikap batin yang tepat. Ketika adab ini terjaga, Al-Fatihah akan terasa berbeda. Bacaan yang sama, ayat yang sama, tetapi getarnya lebih dalam dan menenangkan. Dari sinilah, perlahan namun pasti, pintu-pintu yang terasa tertutup mulai menunjukkan celahnya, bukan karena kau memaksanya terbuka, tetapi karena hatimu telah layak untuk menerimanya. Bab 4. Waktu-waktu halus. Saat Al-Fatihah paling mudah menyentuh langit.
Tidak semua waktu memiliki rasa yang sama di hadapan Allah. Ada waktu-waktu yang tampak biasa di mata manusia, tetapi sangat dalam nilainya di sisinya. Mengamalkan Al-Fatihah untuk segala hajat menuntut kepekaan terhadap waktu-waktu halus ini. Bukan karena Allah terikat oleh waktu, tetapi karena hati manusia lebih mudah tunduk dan jujur pada saat-saat tertentu. Ketika hati lembut, Al-Fatihah lebih mudah naik sebagai doa yang bernyawa. Salah satu waktu yang paling kuat adalah saat sepertiga malam terakhir. Pada waktu ini, dunia seakan melambat, suara manusia mereda, dan ego lebih mudah ditundukkan. Membaca Al-Fatihah di saat ini bukan untuk memaksa hajat, melainkan untuk menata ulang ketergantungan. Ketika engkau bangun dalam sunyi dan membaca Al-Fatihah dengan pelan, setiap ayat terasa seperti mengetuk pintu yang selama siang hari tertutup oleh kesibukan dan kelalaian. Waktu lain yang sering diremehkan adalah setelah sholat, terutama ketika tubuh masih diam dan hati belum beranjak. Banyak orang langsung beranjak pergi, padahal saat itu Al-Fatihah dapat dibaca kembali sebagai penguatan doa. Bacalah bukan dengan tergesa, tetapi seolah engkau sedang menyegel permohonanmu kepada Allah. Pada momen ini, Al-Fatihah berfungsi sebagai pengikat antara ibadah dan kehidupan nyata, antara sujud dan usaha. Ada pula waktu di antara azan dan iqamah, atau saat hujan turun dengan tenang. Waktu-waktu ini bukan untuk memperbanyak bacaan tanpa rasa, tetapi untuk menghadirkan kesadaran bahwa Allah sedang memberi ruang bagi hambanya untuk berbicara. Ketika Al-Fatihah dibaca di saat-saat ini, ia seperti doa yang disampaikan di waktu tamu kehormatan sedang dipersilakan masuk. Namun ingatlah, waktu terbaik tetaplah waktu ketika hatimu paling hadir. Jika hatimu lembut di pagi hari, bacalah di pagi hari. Jika hatimu tenang di malam sunyi, bacalah di malam itu. Al-Fatihah tidak mencari jam tertentu, ia mencari hati yang siap. Ketika waktu dan kesiapan batin bertemu, Al-Fatihah tidak lagi sekadar bacaan, melainkan jalan halus yang Allah buka menuju lapangnya urusan dan datangnya rezeki yang tak disangka-sangka. Bab 5. Jumlah dan ketekunan. Saat sedikit yang hidup lebih kuat dari banyak yang lalai. Banyak orang terjebak pada pertanyaan tentang berapa kali Al-Fatihah harus dibaca agar hajat terkabul dan rezeki terbuka. Pertanyaan ini wajar, namun sering mengalihkan perhatian dari inti yang lebih dalam. Al-Fatihah tidak bekerja seperti hitungan matematis yang kaku. Ia bekerja seperti air yang menetes perlahan, namun jika konsisten, mampu melubangi batu. Ketekunan yang tenang lebih berpengaruh daripada jumlah yang besar, tetapi dilakukan dengan hati yang terburu-buru. Dalam tradisi para ulama dan orang-orang yang menjaga batin, Al-Fatihah sering diamalkan dengan jumlah yang sederhana, namun istiqomah. 7 kali, 11 kali, atau 41 kali bukanlah angka sakral yang berdiri sendiri, melainkan sarana melatih kehadiran. Setiap pengulangan seharusnya bukan sekadar pengulangan suara, tetapi pendalaman rasa. Jika di bacaan pertama hatimu masih gelisah, biarkan bacaan berikutnya melunakkan kegelisahan itu sedikit demi sedikit. Ketika membaca berulang, jangan mengejar cepat selesai. Biarkan setiap ayat menetap sejenak di dada. Rasakan maknanya, bukan hanya dengarkan bunyinya. Pada titik tertentu engkau akan merasakan bacaan yang tidak lagi berat. Inilah tanda bahwa Al-Fatihah mulai menyatu dengan ritme batinmu. Di saat seperti ini, satu bacaan bisa lebih kuat daripada puluhan bacaan yang dilakukan tanpa kesadaran. Ketekunan juga berarti tidak berhenti hanya karena hasil belum tampak. Banyak pintu rezeki dibuka bukan pada hari pertama, tetapi pada hari ketika hati benar-benar siap menerimanya. Al-Fatihah sedang membentukmu, bukan hanya mengabulkanmu. Ia melapangkan cara berpikir, membersihkan niat, dan menata ulang hubunganmu dengan Allah. Ketika perubahan ini terjadi, seringkali hajat datang tanpa perlu diumumkan. Maka pahamilah, jumlah hanyalah alat, sedangkan ketekunan adalah ruhnya. Jangan lelah membaca Al-Fatihah meski hasil belum terlihat. Jangan pula meremehkan bacaan yang sedikit namun penuh rasa. Di hadapan Allah, doa yang hidup lebih bernilai daripada bacaan yang ramai tetapi kosong. Dan saat ketekunan itu terjaga, Al-Fatihah akan bekerja dengan caranya sendiri. Membuka jalan yang mungkin tidak pernah kau bayangkan sebelumnya.
Bab 6. Menyatukan Al-Fatihah dengan usaha. Doa yang berjalan di atas kaki ikhtiar. Ada kesalahpahaman halus yang sering muncul ketika seseorang mulai mengamalkan Al-Fatihah untuk segala hajat dan rezeki. Seolah-olah setelah membaca dengan khusyuk, hidup boleh berhenti bergerak dan semua urusan akan jatuh dari langit begitu saja. Padahal Al-Fatihah tidak pernah mengajarkan kemalasan yang dibungkus doa. Ia justru menata ulang cara kita melangkah agar usaha tidak berjalan tanpa arah dan doa tidak melayang tanpa wadah. Perhatikan bagaimana Al-Fatihah ditutup dengan permohonan jalan yang lurus. Ini bukan doa agar dipindahkan ke tujuan tanpa berjalan, tetapi doa agar langkah kita tidak menyimpang. Ketika engkau mengamalkan Al-Fatihah, biarkan ia membimbing keputusan-keputusan kecilmu. Cara berbicara, cara bekerja, cara mencari rezeki, dan cara bersabar saat hasil belum terlihat. Inilah bentuk amal Al-Fatihah yang sering tidak disadari, tetapi sangat menentukan terbukanya pintu-pintu kebaikan. Saat Al-Fatihah dibaca dengan kesadaran, ia akan menumbuhkan kepekaan. Engkau mulai bisa membedakan mana usaha yang membawa berkah dan mana yang hanya membawa lelah. Rezeki bukan selalu tentang jumlah, tetapi tentang ketenangan yang menyertainya. Banyak orang mendapatkan uang, namun kehilangan damai. Al-Fatihah yang hidup akan mengarahkanmu pada usaha yang mungkin tampak sederhana, tetapi menumbuhkan rasa cukup dan lapang di dalam dada. Mengamalkan Al-Fatihah juga berarti menjaga adab dalam ikhtiar. Tidak tergesa menabrak batas, tidak menghalalkan segala cara, dan tidak iri pada jalan orang lain. Ketika bacaan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in benar-benar dihayati, engkau akan merasa diawasi sekaligus ditopang. Diawasi agar tidak menyimpang dan ditopang agar tidak putus asa. Disinilah doa dan usaha saling menguatkan, bukan saling menggantikan. Maka jangan pisahkan Al-Fatihah dari kehidupan sehari-hari. Biarkan ia menyertai langkahmu di luar sajadah. Ketika doa berjalan di atas kaki ikhtiar, hasilnya tidak selalu instan, tetapi lebih kokoh dan bertahan lama. Inilah rezeki yang tidak hanya datang, tetapi menetap. Dan inilah hajat yang bukan hanya terpenuhi, tetapi membawa kedewasaan ruhani yang mengangkat derajatmu di hadapan Allah. Bab 7. Tanda-tanda pintu mulai terbuka saat hati lebih dulu dilapangkan. Banyak orang menunggu tanda terbukanya rezeki dalam bentuk angka, peluang besar, atau perubahan drastis di luar dirinya. Padahal Al-Fatihah bekerja dengan cara yang jauh lebih halus. Tanda pertama yang biasanya muncul bukan di dompet atau keadaan, melainkan di dalam hati. Engkau mulai merasa lebih tenang menghadapi apa yang dulu membuatmu gelisah. Beban yang sama terasa lebih ringan, bukan karena masalahnya mengecil, tetapi karena hatimu telah dilapangkan. Ketika Al-Fatihah diamalkan dengan benar, engkau akan merasakan perubahan cara memandang hidup. Masalah tidak lagi dilihat sebagai hukuman, tetapi sebagai isyarat. Penundaan tidak lagi terasa sebagai penolakan, melainkan pengaturan. Inilah tanda bahwa doa sedang bekerja di level yang lebih dalam. Allah sedang menyiapkan wadahmu sebelum menuangkan karunia-Nya. Karena rezeki yang besar tidak akan diletakkan pada hati yang sempit dan mudah pecah. Tanda lain yang sering muncul adalah dipertemukannya engkau dengan orang-orang atau keadaan yang tidak terduga. Bukan selalu langsung membawa hasil, tetapi membawa arah. Percakapan sederhana, nasihat yang terasa menancap, atau peluang kecil yang menguji kesabaran. Jangan remehkan hal-hal ini. Al-Fatihah jarang membuka pintu dengan suara keras. Ia lebih sering membuka celah, lalu melihat siapa yang cukup peka untuk melangkah masuk. Ada pula tanda berupa berkurangnya ketergesa-gesaan. Engkau tidak lagi memaksa waktu berjalan sesuai kehendakmu. Hatimu belajar menunggu tanpa resah. Ini bukan kelemahan, melainkan kekuatan batin. Ketika engkau mampu menunggu dengan tenang, sejatinya engkau sedang menyatakan kepercayaan penuh kepada pengaturan Allah. Dan kepercayaan inilah yang sering menjadi kunci terakhir sebelum pintu rezeki benar-benar dibukakan. Maka jika engkau belum melihat perubahan besar di luar, perhatikan perubahan kecil di dalam. Jika hatimu lebih sabar, lebih jujur, dan lebih dekat kepada Allah, ketahuilah bahwa Al-Fatihah sedang bekerja dengan sempurna. Pintu yang dibuka dari dalam tidak mudah tertutup kembali. Dan ketika saatnya tiba,
rezeki dan jawaban akan datang bukan sebagai kejutan yang mengguncang, tetapi sebagai kepastian yang terasa sangat tepat. Bab 8. Hal-hal yang menghalangi daya Al-Fatihah. Saat lidah membaca namun hati menutup. Tidak semua kegagalan dalam mengamalkan Al-Fatihah berasal dari kurangnya bacaan. Ada kalanya bacaan sudah rutin, waktu sudah dijaga, tetapi hasil terasa jauh. Di titik ini, penting untuk menoleh ke dalam dan bertanya dengan jujur. Adakah sesuatu di hati yang sedang menutup jalan doa? Al-Fatihah adalah cahaya, dan cahaya tidak pernah salah arah. Jika ia tidak menerangi, seringkali karena ada tirai halus yang belum disingkirkan. Salah satu penghalang terbesar adalah hati yang dipenuhi keluhan tersembunyi. Bukan keluhan yang terucap, tetapi perasaan bahwa hidup ini tidak adil, bahwa Allah terlambat memberi, atau bahwa orang lain lebih beruntung. Perasaan-perasaan ini mungkin tidak disadari, namun ia membentuk jarak. Ketika Al-Fatihah dibaca dari hati yang penuh protes, ayat-ayatnya kehilangan daya tembusnya. Bukan karena Allah tidak mendengar, tetapi karena hati sedang menolak untuk benar-benar berserah. Penghalang lain yang sangat halus adalah ketidaksinkronan antara doa dan perilaku. Al-Fatihah memohon jalan lurus, namun langkah masih sengaja dibelokkan. Lisan berkata, bergantung kepada Allah, tetapi hati masih menggenggam sebab-sebab dunia dengan cemas. Ketika ini terjadi, Al-Fatihah tetap menjadi bacaan yang mulia, namun belum menjadi jalan yang efektif. Doa yang kuat selalu lahir dari keselarasan antara apa yang diminta dan cara hidup yang dijalani. Ada pula penghalang berupa tergesa ingin hasil. Keinginan ini sering menyamar sebagai harapan, padahal di dalamnya ada ketidakpercayaan. Seakan-akan jika hasil tidak segera datang, maka Allah perlu didesak. Padahal Al-Fatihah mengajarkan ketenangan, bukan kepanikan. Ketika engkau membaca dengan hati yang terburu-buru, bacaan itu belum sempat menetap dan bekerja di kedalaman batin. Maka jika engkau merasa Al-Fatihah belum membuka apa yang engkau harapkan, jangan buru-buru mengganti amalan. Periksa kembali hatimu, lunakkan keluhan, luruskan langkah, dan tenangkan harapan. Saat tirai-tirai ini disingkirkan, Al-Fatihah akan kembali pada fungsinya yang sejati. Bukan sekadar dibaca, tetapi membuka. Dan ketika ia membuka, tidak ada satupun yang mampu menahannya. Bab 9. Al-Fatihah sebagai penyerahan total saat hajat diletakkan sepenuhnya di tangan Allah. Pada satu titik dalam mengamalkan Al-Fatihah, engkau akan sampai pada fase yang sunyi namun sangat menentukan. Fase di mana engkau tidak lagi sibuk menghitung bacaan, tidak lagi resah menunggu tanda, dan tidak lagi gelisah memikirkan hasil. Disinilah Al-Fatihah berubah dari permohonan menjadi penyerahan. Hajat masih ada di dalam hati, tetapi genggamannya telah dilepas. Dan justru di saat inilah doa berada pada bentuknya yang paling murni. Penyerahan total bukan berarti berhenti berharap, melainkan berhenti mengatur Allah. Engkau tetap berdoa, tetap berusaha, tetapi tidak lagi memaksakan skenario. Ketika membaca Maliki Yaumiddin, hatimu benar-benar mengakui bahwa keputusan akhir sepenuhnya miliknya. Ada ketenangan yang muncul dari pengakuan ini. Ketenangan yang tidak bisa dibeli dan tidak bisa dipalsukan. Inilah tanda bahwa Al-Fatihah telah menyentuh inti tauhid dalam dirimu. Di fase ini, hajat tidak lagi menjadi beban. Ia berubah menjadi amanah yang engkau titipkan kepada Allah dengan penuh percaya. Jika dikabulkan, engkau bersyukur. Jika ditunda, engkau tetap tenang. Jika diganti, engkau menerima dengan lapang. Banyak orang mengira inilah titik menyerah, padahal inilah titik kekuatan. Hati yang tidak terikat hasil justru lebih siap menerima karunia yang besar. Seringkali setelah fase ini tercapai, jawaban datang dengan cara yang tidak disangka. Bukan selalu sesuai bentuk doa, tetapi sesuai hikmah yang dibutuhkan. Rezeki datang dari arah yang sebelumnya tidak terlihat. Masalah terurai melalui jalan yang tak pernah direncanakan. Dan yang paling terasa, hati tidak lagi kosong, meski keadaan belum sepenuhnya berubah. Inilah keberkahan yang sering luput disadari. Maka jika engkau ingin Al-Fatihah benar-benar membuka pintu hajat dan rezeki, belajarlah sampai pada titik menyerah yang benar. Bukan menyerah karena putus asa, tetapi menyerah karena yakin. Di hadapan Allah,
keyakinan inilah yang paling berharga. Dan ketika keyakinan itu menetap, Al-Fatihah tidak hanya mengantarkan doa ke langit, tetapi menurunkan ketenangan ke dalam hidupmu. Bab 10, penutup ruhani. Saat Al-Fatihah menjadi nafas hidup, bukan sekadar amalan. Pada akhirnya Al-Fatihah tidak dimaksudkan untuk berhenti sebagai ritual khusus ketika hajat datang dan kebutuhan mendesak. Ia diturunkan agar menjadi nafas hidup seorang hamba. Ketika Al-Fatihah telah meresap, engkau tidak lagi membacanya hanya saat membutuhkan sesuatu, tetapi membawanya dalam cara berpikir, bersikap, dan menerima takdir. Inilah puncak pengamalan yang jarang disadari. Ketika doa tidak lagi terpisah dari hidup, melainkan menyatu di dalamnya. Di tahap ini, engkau mulai merasakan bahwa rezeki bukan selalu tentang bertambah, tetapi tentang cukup. Hajat bukan selalu tentang memiliki, tetapi tentang tenang. Al-Fatihah mengubah standar kebahagiaanmu secara perlahan. Apa yang dulu kau kejar dengan gelisah, kini datang dengan wajar. Apa yang dulu terasa berat, kini diterima dengan lapang. Ini bukan karena dunia menjadi lebih mudah, tetapi karena hatimu menjadi lebih kuat dan jernih. Ketika Al-Fatihah hidup di dalam dirimu, engkau tidak mudah iri pada rezeki orang lain. Engkau paham bahwa setiap orang memiliki jalan dan waktunya sendiri. Ayat tentang jalan lurus tidak lagi sekadar dibaca, tetapi menjadi kompas batin. Engkau lebih berhati-hati dalam melangkah, lebih lembut dalam menilai, dan lebih sabar dalam menunggu. Inilah rezeki yang paling awal dibukakan sebelum rezeki-rezeki lainnya menyusul. Banyak orang mencari amalan untuk membuka pintu, tetapi lupa menyiapkan diri ketika pintu itu benar-benar terbuka. Al-Fatihah menyiapkanmu dari dalam. Ia membersihkan niat, meluruskan harap, dan menguatkan tauhid. Ketika semua ini telah tertata, hajat tidak lagi menjadi pusat hidupmu. Allah lah yang menjadi pusatnya. Dan ketika Allah berada di pusat hidup, segala sesuatu menemukan tempatnya masing-masing. Maka biarkan Al-Fatihah terus kau baca, bukan dengan rasa takut, tetapi dengan rasa dekat. Bukan dengan desakan, tetapi dengan keyakinan. Jadikan ia sahabat di kala lapang dan sandaran di kala sempit. Karena ketika Al-Fatihah telah menjadi nafas hidupmu, pintu-pintu rezeki tidak perlu dicari dengan gelisah. Ia akan terbuka dengan sendirinya, tepat pada waktunya, dan dengan cara yang paling menenangkan hati. Jika Al-Fatihah selama ini hanya lewat di lisan, kini saatnya ia turun ke dalam hati. Bacalah dengan hadir, dengan yakin, dan dengan penyerahan penuh. Karena ketika hatimu terbuka, Allah tidak pernah menutup pintunya. Semoga Al-Fatihah menjadi cahaya yang menuntun langkahmu, melapangkan urusanmu, dan menenangkan jiwamu. Amin.